Kali ini, kita bakal kupas tuntas salah satu misteri terbesar di dunia matematika, bilangan prima. Jadi kan, bilangan prima itu ibarat atomnya aritmetika. Mereka ini blok bangunan paling dasar buat semua angka. Tapi, ada yang aneh banget. Mereka muncul seolah-olah acak tanpa pola yang jelas sama sekali. Nah, pertanyaan ini, apakah distribusinya benar-benar acak udah bikin pusing para matematikawan selama ratusan tahun? Yuk kita coba cari petunjuknya bareng-bareng. Oke, kita mulai dari teka-tekinya dulu nih. Enigma bilangan prima. Kalau kita lihat sekilas ya, bilangan prima ini kelihatannya acak banget. Kayak nggak ada rumusnya sama sekali. Kita nggak bisa gitu aja nebak, oke bilangan prima selanjutnya apa ya? Susah banget. Tapi, gimana kalau kita lihatnya dengan cara yang beda? Gimana kalau kita pakai skala logaritmik? Nah, disinilah keajaiban terjadi. Pas para matematikawan memetakannya di skala logaritmik, tiba-tiba sesuatu yang luar biasa muncul. Ada denyut yang tersembunyi, semacam ritme. Nah, ritme tersembunyi inilah yang jadi petunjuk besar pertama kita. Ini kayak ada semacam musik yang harus kita pecahkan kodenya. Kunci buat ngertiin ritme ini ternyata ada di serangkaian angka yang super abstrak namanya Noether Riemann. Gampangnya gini, anggap aja angka-angka ini tuh frekuensi-frekuensi rahasia atau nada-nada yang ngatur naik turunnya distribusi bilangan prima. Oke, biar lebih kebayang, kita pakai analogi musik ya. Bayangin aja distribusi bilangan prima yang kelihatannya berantakan itu sebagai sebuah lagu yang kompleks, mungkin agak kacau. Nah, 0 zeta ini ibarat nada-nada murni di baliknya. Nada-nada inilah yang kalau digabungin jadi lagu yang kompleks tadi. Terus apa yang terjadi kalau semua nada ini, semua 0 zeta ini kita mainkan bareng-bareng? Jadinya kayak apa? Ternyata hasilnya itu bukan sekedar suara berisik yang acak loh. Sama sekali bukan. Justru yang muncul itu simfoni yang luar biasa rumit. Polanya itu aneh. Nggak acak tapi juga nggak pernah berulang persis sama. Tapi dia punya pola yang terus berulang kalau kita lihat di skala yang beda-beda. Nah, sifat kayak gini, yang polanya mirip di skala yang berbeda-beda, itu namanya kemiripan diri atau self-similarity. Dan ini adalah ciri khas dari sebuah fraktal, struktur yang sama yang kita temuin di mana-mana di alam. Coba deh pikirin kepingan salju, atau bentuk garis pantai. Itu semua fraktal. Koneksi ke fraktal ini aja udah keren banget kan? Tapi penemuan selanjutnya, nah, ini yang benar-benar bakal bikin kita melongo. Oke, pertama-tama, para ilmuwan ngeliatin statistik dari 0 zeta. Jadi mereka ngukur jarak dan distribusinya. Ingat, ini nada musik kita tadi ya. Terus, di dunia yang lain, benar-benar dunia yang beda, yaitu fisika kuantum. Para fisikawan lagi sibuk ngukur tingkat energi di dalam sistem partikel subatomik yang kacau balau. Dan disinilah terjadi salah satu penemuan paling mengejutkan dalam sejarah sains. Ternyata, pola statistik dari nada musik bilangan prima dan pola statistik dari tingkat energi di dunia kuantum itu sama persis, identik. Ini gila banget. Penemuan ini nunjukin adanya hubungan tersembunyi, semacam dualitas. Gimana caranya bilangan prima yang abstrak banget di dunia matematika bisa punya perilaku yang sama kayak orbit partikel di dunia fisika? Dan gimana nil zeta yang misterius itu bisa cocok banget sama tingkat energi kuantum? Ini luar biasa. Oke, sekarang mari kita satukan semua kepingan puzzle ini dan lihat gambaran besarnya. Perjalanan kita ini udah ngelewatin berbagai lapisan kan? Kita mulai dari angka biasa, bilangan prima, terus kita lihat dinamikanya, orbit logaritmiknya. Dari situ kita nemuin spektrumnya, yaitu 0 zeta. Terus kita analisis statistiknya, dan akhirnya kita sampai di geometrinya, si fraktal itu. Jadi intinya apa sih dari semua ini? Intinya adalah bilangan prima itu bukan sekedar deretan angka acak. Bukan. Kita bisa melihatnya sebagai sebuah sistem dinamis yang raksasa. Bilangan prima ini membentuk semacam jaringan resonansi yang luas, dan 0 zeta itu adalah frekuensi alami dari jaringan itu. Nah, ini semua akhirnya membawa kita ke salah satu masalah terbesar yang belum terpecahkan dalam matematika, hipotesis Riemann. Kalau kita pakai kerangka berpikir musik ini, hipotesis Riemann itu sebenarnya simpel. Hipotesis ini bilang kalau semua resonansi ini, semua 0 zeta itu, posisinya stabil banget. Semuanya terletak di satu garis keseimbangan dan harmoni yang sempurna. Ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar di akhir. Kalau matematika itu adalah bahasa alam semesta, terus alam semesta ini sebenarnya lagi berusaha ngasih tahu kita apa ya? Apakah semua ini cuma kebetulan yang luar biasa? Atau jangan-jangan ini adalah bocoran kode sumber dari realitas itu sendiri?